Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Noviadi Jusman, AMDCAP, salah satu peserta pelatihan dasar di lingkungan pemerintah Kota Padang, golongan 2 angkatan 3, kelompok 4, nomor urut 7. Kali ini saya akan mereview materi yang telah disampaikan oleh Bapak Insinyur Nasidal Patria MM tentang isu-isu strategis komplementer negara Republik Indonesia. Berikut review saya, semoga bermanfaat. Tugas individu 2 agenda 1, yaitu materi tentang analisis isu kontemporer. Berikut review dari saya. 3 submateri yang akan dibahas, pertama yaitu isu-isu strategis kontemporer negara, kedua bagaimana sebagai ASN menghadapi isu dan perubahan tersebut, yang ketiga teknik menepis isu dengan metode USG, beserta contoh kasus di tupoksi. Isu-isu strategis kontemporer negara Republik Indonesia. Apa itu isu strategis? Yaitu kondisi hal yang perlu diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas, daerah, dan masyarakat di masa yang akan datang. Isu-isu strategis kontemporer negara Republik Indonesia seperti terlihat pada gambar. Yang pertama ada korupsi. Korupsi sangat berpengaruh buruk terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tindakan membangun sikap anti korupsi sederhana seperti bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari dan menghindari perilaku yang merugikan kepentingan orang banyak atau melanggar hak orang lain dari hal-hal yang kecil. Gambar kedua yaitu narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Gambar ketiga yaitu terorisme dan radikalisme. Terorisme yaitu suatu ancaman yang sangat serius di era global saat ini, dan radikalisme yaitu tantangan politik yang bersifat mendasar atau ekstrim terhadap tatanan yang sudah mapan. Yang keempat yaitu istilah money laundering, yang bisa disebut juga dengan aktivitas pencucian uang. Gambar kelima yaitu proxy war, perang terselubung di mana salah satu menggunakan orang lain atau pihak ketiga untuk melawan musuh. Dan yang terakhir ada cybercrime, yaitu semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Masuk ke sub materi kedua, bagaimana sebagai ASN menghadapi isu dan perubahan tersebut. Ini adalah konsep perubahan, dan Undang-Undang ASN setiap PNS perlu memahami dengan baik fungsi dan tugasnya. Adapun PNS yang profesional dalam perubahan adalah mengambil tanggung jawab, menunjukkan sikap mental positif, mengutamakan keprimaan, menunjukkan kompetensi, dan memegang teguh kode etik. Sebagai seorang ASN, kita perlu bisa menghadapi isu dan perubahan yang ada di era global saat ini dengan cara sebagai berikut. Masuk ke sub materi yang ketiga, yaitu teknik menepis isu dengan metode USG, urgency, serious, growth, serta contoh kasus di tupoksi. Di tupoksi saya yaitu Ruang Pinere, RSUD Dr. Rasidin Padang. Salah satu metode yang digunakan yaitu USG, yang memiliki skala nilai 1-5. Ini adalah identifikasi isu yang saya lakukan di ruangan Pinere. Kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Analisa dengan metode USG dan jumlah prioritas, disimpulkan bahwa prioritas pertama pada isu kurangnya kepatuhan dan kesadaran pengunjung pasien atau keluarga menggunakan masker di ruang Pinere. Yang kedua, belum terkontrolnya pemberian cairan terapi infus. Ketiga, belum optimalnya perilaku cuci tangan 6 langkah dan 5 momen. Yang keempat, kurang optimalnya pasien dalam melakukan teknik napas dalam dan batuk efektif dalam mengurangi sesak napas dan batuk berdahak di keluhan pernapasannya. Dan yang kelima, kurangnya kepatuhan keluarga dan pengunjung pasien untuk mengikuti jam besuk sesuai tata tertib di rumah sakit. Seperti diketahui, ruang Pinere adalah ruang infeksius di Rumah Sakit Dr. Rasidin Padang dan merupakan tempat rawat inap pertama setelah IGD. Dari range penilaian yang ada dalam metode USG di atas, maka isu pertama yang akan ditindaklanjuti adalah
kurangnya kepatuhan dan kesadaran pengunjung atau keluarga pasien menggunakan masker di ruang Pinere RSUD Dr. Rasidin Padang. Solusinya adalah petugas setiap hari rutin mengedukasi pengunjung pasien untuk menggunakan masker di ruang Pinere.